Tadi ada yang bertanya kepada Abah tentang konsep bahagia. Karena konsep bahagia kalau menurut Allah ya, dan juga konsep celaka. Kalau menurut Allah dan Rasulullah dan juga para ulama kita adalah jaga hati. Nah, apa yang harus diisi hati kita ini sahabat adalah hati yang selalu sadar. Hati yang selalu syukur, hati yang selalu bahagia. Karena di dunia ini berlaku hukum tarik-menarik. Hatimu penuh kemarahan, maka energi yang kau tarik adalah kemarahan. Pada saat hatimu penuh dengan marah, maka siap-siap engkau telah menarik kemarahan yang bisa datang dari suamimu, dari istrimu, dari anakmu, dari tetanggamu. Karena sesungguhnya di alam ini berlaku hukum tarik-menarik. Dan demikian pula di dunia ini berlaku hukum tolak-menolak, sahabat. Lihat berlaku pada magnet, maka ada gelombang elektromagnetik. Ya. Elektro adalah listrik, magnet adalah magnet. Hukum tarik-menarik adalah karena kita adalah bernapas sebagaimana anggap saja manusia di dunia ini handphone, sahabat, sama. Pada dasarnya walaupun tidak ada kabel tersambung, sesungguhnya adalah orang-orang tertentu itu memiliki link, adalah udara, satu nafas, satu udara, sahabat. Maka sesungguhnya kalau kamu mengerti bahwa orang lain, makhluk lain adalah dirimu yang lain dalam wujud yang berbeda. Tergantung apa yang kau pancarkan energinya. Energi kaya akan menarik kekayaan. Energi bahagia akan menarik bahagia. Energi kesedihan maka secara sengaja sebagaimana gelombang elektromagnetik akan menarik energi yang ada, sahabat. Maka inilah, maka Abah membuat judul saja adalah jagalah hati dari semua. Karena lentera hidup ini adalah hati. Bahkan Allah, sahabat, di dalam Al-Quran, kata Allah, aku tidak melihat sukumu, bangsamu, kulitmu, bahkan ibadahmu. Tapi aku melihat apa yang ada dalam isi hatimu. Nah, kira-kira apa yang harus kita isi di hati ini, sahabat? Maka kalau siapa Ibnu Katsir menyampaikan adalah hati yang hidup adalah sumber keimanan. Dan hati yang mati adalah sumber kekafiran, kufur dari semua. Hati yang tertutup. Maka sesungguhnya alat melihat yang sebenarnya adalah di dada ini, sahabat. Maka itulah kenapa Allah menyampaikan tentang celakanya banyak manusia adalah disebabkan walaqad dara'na li jahannama katsiran, adalah disebabkan lahum qulubun la yafqahuna biha. Mantuk ayat ini tidak menjelaskan orang yang tidak ibadah. Justru adalah orang yang banyak ibadah tetapi hatinya mati. Karena itulah sahabat setiap pagi Tuan Abdul Qadir bernado. Qalbi kutbi. Qalbuku adalah kutubku. Qalbuku adalah Ka'bahku. Qalbuku adalah kiblatku. Qalbuku adalah Baitullah. Qalbi kutbi wa qalabi lubnani. Dan tubuh inilah merupakan gunung Libanon. Inilah sesungguhnya adalah penghalang kita. Lawan diri kita bukan tetangga kita. Lawan diri kita bukan iblis. Lawan diri kita bukan jin. Lawan diri kita adalah tubuh ini. Maka pada saat hati, ya adalah pada saat dia busuk, sahabat. Maka disitulah sumber ketidakbahagiaan.
Jadi kalau seandainya sedang usaha kurang lancar, pasti cek hatinya. Barangkali yang sedang melaksanakan riyadhah tapi sulit untuk mendapatkan kepasrahan, cek hatimu. Kalau pada saat rizkimu juga tidak sedang mengalir, cek hatimu. Barangkali kalau seandainya persoalanmu, anakmu sulit untuk kamu arahkan, cek hatimu. Karena ada gelombang elektromagnetik yang dipancarkan dari hati kita. Hati yang bahagia akan memancarkan kebahagiaan kepada keluarga kita. Hati yang sedih akan menarik kesedihan. Hati yang marah akan menarik kemarahan. Karena disinilah cerminnya. Sampai kata Allah, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Karena kolbunya adalah dia berhati tapi tak merasa. Apa yang harus kita tumbuhkan? Cinta. Maka kata Abah, untuk menumbuhkan cinta pada hati sahabat adalah sudah diajarkan. Maka tauhidkan hati kita ini. Karena hati itu adalah lambangnya adalah seumpama cinta. Maka di dunia ini tidak boleh lagi ada yang kita benci. Kalau kita ingin berjalan menuju Allah, kalau tubuh kita menjadi magnet rizki, kalau tubuh kita menjadi magnet ilmu, kalau tubuh kita adalah magnet cinta, kalau seandainya tubuh kita menjadi magnet, hatilah kuncinya di sini. Dan boleh Abah simpulkan bahwa segala sumber ketidakbahagiaan adalah hati. Segala sumber masalah adalah hati. Itulah Allah sampaikan. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Akhirnya kenapa bisa menimbulkan dengan hati yang tidak baik, hati yang mati? Kata Allah, walahum ayyunun la yubsiruna biha. Karena kamu tidak akan mampu melihat Allah tanpa hati yang hidup. Melihat Allah, sahabat, adalah bukan dengan mata dohir ini. Melihat Allah, melihat segala apa yang ada dengan mata ini. Melihat makhluknya dengan mata ini, tapi menyaksikan yang menciptakannya adalah dengan mata di dadamu itu. Maka pada saat Nabi isbat, maka itulah kepada sebagian adalah orang selalu memejamkan mata, hadis semua ya, adalah pada saat kita sering menutup mata, maka insya Allah hati yang di sini yang akan hidup, sahabat. Maka disitulah pada saat hati sudah hidup, maka hiduplah segalanya. Penglihatanmu menjadi indah. Apa yang dilihat oleh matamu, nampaklah keindahan. Pada saat kau sudah mampu melihat keindahan, maka akan kau tarik keindahan. Matamu menyaksikan betapa luasnya rizki Allah. Dan pada saat engkau sudah menyaksikan betapa luasnya rizki Allah, maka betapa kayanya hatimu dengan rizki Allah. Pada saat hatimu kaya, ya, kau merasa kaya, maka sesungguhnya kau telah menarik kekayaan itu. Maka pada saat hatimu adalah berusaha bahagia, maka sesungguhnya kau telah menarik kebahagiaan itu. Maka syaratnya sahabat tauhidkan. Maka mari kalau ingin berjalan bersama Abah untuk bahagia di dunia dan akhirat, dohir batin, sebagaimana prinsip Allah, fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah itu adalah tubuhmu hasanah, wa fil akhirati hasanah adalah juga jiwamu hasanah, ruhmu hasanah. Karena badan yang hasanah akan membawa hati yang hasanah. Hati yang hasanah akan membawa ruh yang hasanah. Ruh yang hasanah akan membawa kepada rasa yang hasanah. Berjumpalah engkau dengan Allah. Tanpa kau nggak usah mencari Allah. Karena dia tidak pernah tidak ada. Karena dia sang kehadiran.
Cuma masalahnya adalah seberapa tebal penghalang di hati ini. Maka itulah Tuhan Syekh Abdul Qadir berkata setiap pagi, kolbi kutbi wa qolabi lubnani syirri khadiri. Syirku adalah Nabi Hidirku. Maka bagaimana cara nanti menjaga hati? Abah sering ajarkan, tekuk lidahmu, rapatkan gigimu, tahan napasmu. Itu adalah sebenarnya kau sedang berkomunikasi dengan dia. Tak usah kau kirimkan proposal kepada dia tentang keinginanmu. Dia maha tahu. Yang sing penting adalah bagaimana kau kosong, dia ada. Kau ada, dia tidak ada. Inilah kuncinya adalah kenapa selalu dikatakan jagalah hati. Bahkan baginda Nabi bersabda, sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Tadi, kalau dia baik, baiklah segalanya. Kalau dia buruk, buruklah segalanya. Maka kalau begitu konsepnya, mari kita ikuti apa yang sudah Allah ajarkan. Kul hadi sabili. Inilah jalan Allah. Bagaimana jalan Allah itu adalah selalu. Pertama adalah sebagaimana Allah sudah ajarkan dari Muharram sampai Zulhijjah. Tidak boleh ada penyakit kulit. Bagaimana tidak boleh penyakit kulit? Marilah mulai memandang. Apapun yang kau lihat dengan mata. Jangan tertipu dengan bentuk dan rupa. Warna. Sesungguhnya kuning, merah, hijau, jingga, abu-abu. Apapun merah warnanya. Hanyalah dia. Jangan tertipu dengan bentuk yang bulat, lonjong, kuning, apapun. Apapun bentuknya. Pastilah dia. Karena tiada yang lain, la ilaha illallah. Tiada dia. Yang ada hanya Allah. Begitu. Kalau hati ingin sehat. Karena sumber kebahagiaan, sumber surga, sumber keyakinan dalam berilmu, dalam bekerja, dalam apapun. Ibadah, apalagi dzikir, adalah hatimu. Di sini. Ya. Kemudian yang kedua, selain bebas dari penyakit kulit, Ayub bebaskan dari penyakit buta. Bagaimana cara penyakit buta? Seringlah menutup mata dohir. Atau duduklah, Abah sering ajarkan di ruang gelap. Kalaupun enggak kau tutup matamu, sesungguhnya selalu nafi isbat. Matamu tidak melihat, hatimu yang melihat. Inilah berpindahan. Telingamu yang kau tutup, telinga batinlah yang mendengar. Dan di sini itulah lahum qulubun la yafqahuna biha walahum ayyunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasmauna biha ulaika kal an'am. Jadi kalau berdasarkan ayat itu sahabat, Allah membedakan kita dengan binatang. Bahkan kita manusia bisa lebih rendah. Balhum adol adalah pada saat hati kita mati. Inilah tentang hati sahabat. Sampai ada sebuah hadis la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibri. Tidak akan masuk jadi orang kaya lah itu la yadkhulul jannata itu. Sahabat jangan ragu. Ternyata bahwa neraka itu kemiskinan, kesusahan, masalah. Dan ternyata surga itu adalah pada saat hatimu sudah lapang. Hatimu, dadamu sudah lebar. Maka itulah di Muharram. Kalau kamu ingin bahagia nanti di Ramadan, di Id, ada yang udu, kembalilah hatimu kepada fitrahmu. Tadi semua, kembalilah kepada fitrahmu. Apa fitrahmu awal? Nafakhtu fihi mir ruhi. Kembalilah pada dasar. Tapi kamu tidak akan kembali kepada ruhmu sebelum hatimu pasrah. Inilah dada. Karena semuanya ada di situ, sahabat. Maka disinilah kemudian yang kedua bebaskan Yakub, ketiga keluarkan
tadi semua ya. Keluarkan Yusuf dari penjara tubuhnya. Inilah tubuh kita adalah penjaranya. La hijabaka illa biwujudika. Kalau kamu makhluk jasad, hatimu akan mulai gelisah. Maka disinilah Abah sampaikan kisah Adam penciptaan itu kisahmu pada saat kelahiran. Nafahtu fihi mir ruhi, yang ditiupkan adalah ruh kita, ruh Allah. Dia ada pada dirimu sebagian. Maka itulah di situ adalah kita harus mengerti kenapa Allah mengidofatkan dirinya kepada kata ruh. Idofat itu apa? Dari semua. Mengidofatkan. Allah bukan ruh. Tapi Allah mengidofatkan kepada ruh. Nafahtu fi, aku tiupkan sebagian ruhku. Itulah Rasulullah. Itulah Muhammad. Ya, dengan Rasulullah lah. Dengan Nur Muhammad lah. Kita ada. Dengan Nur Muhammad lah kita melihat. Tapi melihatnya Nur Muhammad karena basirnya Muhammad. Basornya Allah, mata kita. Sami'nya Nur Muhammad. Samanya Allah, telinga kita. Kalamnya Nur Muhammad. Mutakallimannya Allah. Nah, semuanya. Kita tidak bisa ada tanpa laulaka lama khalaqtul aflak. Dialah sifat, dialah titik, dan titik itu ada di kolbumu itu. Maka disitulah kenapa di Muharram harus bebas. Yusuf keluarkan dari bui tubuhnya. Ashabil Kahfi keluarkan dari guhanya. Gitu. Karena selama tubuhmu menjadi guha, apapun riadoh yang kau lakukan. Jadi riadoh itu bukan tentang bagaimana. Itulah. Maka dulu sahabat riadoh itu adalah tentang menyiksa tubuh. Bahkan sebetulnya juga saum. Tubuh ini dipaksa lapar, haus, dahaga. Sebetulnya itu bukan tujuannya. Tujuannya adalah supaya melemahkan tubuhmu, supaya ruhmu yang hidup. Karena kita ini napi isbat. Kalau kita makhluk jasad 80%, berarti kesadaran hanya 20%. Kalau kita makhluk jasad 100%, matilah kolbu kita. Kalau kita kesadaran tubuhnya adalah 20%, 80% lah kesadaran itu. Karena ruh adalah kesadaran. Pada saat ruh ditiupkan, kenapa ruh itu bisa ngobrol dengan Allah? Alastu birabbikum, ruh menjawab, qalu bala syahid. Tapi ternyata begitu sudah masuk SIM card itu pada HP, dia lupa. Siapa kamu? Saya Mamad. Siapa kamu? Saya Udin. Siapa kamu? Saya Budiono. Siapa kamu? Saya Agus. Itulah persoalan. Boleh ditanya oleh makhluk, siapa kamu? Saya Budiono. Tapi hatimu mengatakan, aku SIM card. Gitu. Aku adalah Muhammad. Aku Rasulullah. Aku ruh. Jadi supaya kesadaran ruhnya. Karena kalau bukan oleh dia. Dialah sifat, titik. Yang menjadikan segala apa yang ada dalam kisah hidupmu. Tinggal di sisi mana kamu berada. Kesadaran tubuh berarti kesadaran binatang. Itulah baginda Nabi pun ditegur. Hei Muhammad, kul innama ana basarun. Katakan Muhammad, engkau adalah basar.
engkau adalah binatang. Maka itulah baginda Nabi bersabda, ad-dunya adalah al-insan hayawanati. Tubuh kita adalah binatang yang berpikir. Tapi sayang pikirannya adalah pikiran yang tidak dikendalikan dengan kolbu yang hidup tadi semua. Maka disitulah la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibri tadi. Karena Allah sudah mengatakan berjalan menuju Allah itu mustahil dengan tubuh ini. Mustahil dengan tubuh ini. Bahkan Allah mengumpamakan sesulitnya sama memasukkan adalah unta ke dalam liang jarum. Kenapa sih begitu, sahabat? Karena Allah itu laisa kamitslihi. Yang tahu Allah itu hanya Allah. Cuma masalahnya pada saat Allah itu ada, kita yang mengadakan atau mentiadakan. Pada saat kita yang ada, dia tidak ada. Allah itu tidak ada. Pada saat kamu yang melihat, dia itu buta. Pada saat kamu yang mendengar, dia itu tuli. Maka wujudkan pada dirimu. Dialah yang ada. Bagaimana caranya? Nafikan. Makanya bukan. Maka Abah menyaksikan tidak sedikit 40 tahun menyaksikan orang thariqat di la ilaha illallah. Tapi tidak ada perubahan. Karena masalahnya bukan mengucapkan la ilaha illallah. Atau menyebutkan Allah, Allah, Allah. Bukan. Tapi kau merasakan imsak. Menafikan wujud dirimu. La, aku bukan jasad. La, aku bukan yang hidup. La, aku tidak wujud. Aku diwujudkan. Selalu tumbuhkan kesadaran itu. Maka Abah suka ajarkan sebelum masak, sebelum sholat, sebelum apapun kegiatan, sebelum ke kantor, sebelum whatever your activity. Selalu katakan la hayyu. Aku tidak hidup. Hidupku karena hidup Allah. La ilmu. Aku tidak punya pengetahuan sedikit pun. Wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Aku adalah pengetahuan yang diberi pengetahuan. Tapi kalau kau merasa aku ini orang pintar, hilanglah ilmu. Disinilah uniknya konsep dengan Allah Nabi isbat itu. Itulah kenapa misi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Baginda Nabi bersabda, Abdullu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah. Nabi isbat. Pada saat kau sudah la ilaha illallah itu adalah sudah bukan ucapanmu lagi. Tadi semua. Tapi adalah bagaimana mengaplikasikan la ilaha illallah. La, aku tiada berilmu. Aku tiada hidup. Aku tidak wujud. Itu kita minimal sahabat untuk awal ucapkan saja. Tetapi adalah penuh dengan kesadaran. Tekuk lidahmu, rapatkan gigimu. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallim. La maujudun bihaqi ilallah. Wujudlah engkau, bukan dirimu lagi. Ya, maka mulai lagi juga buat tubuhmu. Bismillahi fi zati. Bismillahi. Ada dari semua. Bismillahi fi ruhi. Bismillahi fi jismi. Bismillahi fi dami. Bismillahi fi lahmi. Bismillahi fi zildi. Bismillahi fi admi. Assalamualaikum
ya Zat. Salamkan pada dirimu. Assalamualaikum mukhatab. Karena la ilaha illa ana, la ilaha illa anta. Ana, anta. Tapi si ana itu hanya ada kepada si antanya Rasulullah. Dialah Muhammad. Dialah wujudnya Allah pada dirimu, Muhammad. Kalau bukan Muhammad, dia tidak ada. Kalau kamu adalah kamu, maka dia tidak ada. Kalau kamu bukan kamu, tapi engkau adalah ruh, engkau adalah Rasulullah, engkau adalah gula, maka manis otomatis datang. Jadi seberapa persen engkau sebagai manis? Berarti seberapa persen itulah manis itu ada. Ya, jadi menghadirkan Rasulullah pada dirimu. Karena engkau adalah ruhnya yang ditiupkan, dihembuskan. Ahmad yang terhembus dari Ahad. Awwalu ma khalaqallahu nuri. Awwalu ma khalaqallahu nuri. Awwalu ma khalaqallahu ruhi. Dari ruh itulah semuanya ada. Dari ruh Ahmad lah semuanya ada. Maka kesadaranmu di situ adalah keberhasilanmu, kebahagiaanmu tergantung di situ. Bukan berapa keras kau bekerja. Bukan berapa cerdas otak, bukan kau sekolah, karena kau mondok. Bukan seberapa aktifnya tubuhmu. Tapi semuanya tergantung IC. IC kesadaranmu itu. Letaknya di dadamu itu. Maka itulah. Hidupkan hati kita. Belahlah dadamu itu. Maka setelah kau ditanamkan kalimatul taqwa, kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid, kalimatul iman, maka semuanya bersumber dari titik itu. Pada saat kau sudah berpegang pada titik itu, love yang ada, cinta. Cinta, hati sonubari, hati ruhani. Ya. Sahabat, maka kau akan berpindah dari jannatul ma'wa, dari tubuhmu masuk ke dalam. Karena syaratnya masuk ke dalam setelah kau lewati jannatul ma'wa itu. Tapi sekarang manusia boro-boro melewati jannatul ma'wa, malah masih mengharapkan jannatul ma'wa gitu kan tadi semua. Tapi tidak apa-apa, sahabat. Semuanya baik. Berproses saja. Tapi yang penting tidak boleh terus kita. Karena kata baginda Nabi, jihad yang paling akbar itu bukan jihad melawan perang Badar. Bukan Uhud. Bukan Khandaq. Bukan perang manapun. Tapi perang melawan diri kita. Karena kita disebut jin tergantung keadaan tubuh kita. Ya, tergantung pikiran kita. Kita disebut jin. Kita disebut setan juga tergantung kita. Kita disebut iblis. Nah, khusus yang iblis, kalian yang sudah torikot, kalian yang sudah hakikat, kalian yang sudah dikir, iblis itu hanya datang di level tinggi. Di ultrasonur. Jadi iblis tidak akan menggodamu di lantai bawah. Tadi semua. Iblis itu hanya ketemu pada saat engkau sudah di surga. Nabi Adam tidak ditipu di pasar malam. Nabi Adam tidak ditipu di tempat karaoke. Nabi Adam tidak ditipu ada di diskotik. Tapi di surga. Ingat itu. Pahami itu. Iblis menunggumu di surgamu. Iblis menunggumu. Nah itulah perasaan. Maka itulah sahabat.
Pahami. Infrasonur, sonur, ultrasonur. Infrasonur, kau akan berhadapan dengan setan yang berwujud jin. Nah, gitu. Yang selalu membisikkan untuk maksiat, setan. Yang membuat kepicikan, keraguan, jin. Tapi pada saat kau sudah naik menjadi belajar ibadah, dzikir, bertorikat, hati-hati. Disitulah iblis menunggu di surga. Pada saat mulai kau ketenangan sudah muncul, itulah Adam kisahnya. Tapi itu juga harus dipahami. Memahami kisah Adam itu harus makna luas. Maknai Adam yang pertama adalah sebagai khalifah. Artinya tidak mungkin kita bisa kembali kepada Allah kecuali lewat wasilah. Itulah Adam. Manusia yang sudah tercerahkan. Walaupun untuk perjalanan rohani di sisi lain, Adam itu kosong. Jadi kita memahami Adam ini harus luas Adam itu. Adam dari awal konsep ketuhanan kul adalah kul ad'u ila sabil itu bahwa Allah itu telah menurunkan khalifahnya di muka bumi setiap zaman. Maka selalu ada Rasul setiap zaman. Setiap zaman ingat itu. Maka kata Abah, yang paling berat bagi manusia akhir zaman adalah untuk menerima Rasul Muhammad yang bukan pada tubuh yang di sana, tapi selalu ada yang ayahnya adalah Abdullah, sudah jadi hamba Allah tubuhnya, dan itu selalu ada sahabat. Dan inilah kata Abah juga persoalan manusia dari zaman ini berhenti pada seorang sosok. Inilah kesalahan. Padahal Adam itu juga Muhammad. Sebagai siapa Muhammad itu? Ya Allah. Itulah khobar mubtada. Dia dohir. Maka jangan terjebak pada sosok. Itulah Al-Mahdi. Selalu ada. Dialah Al-Hadi. Dialah Rasulullah. Walakin Rasulullah. Sahabat. Maka itu bebaskan. Itulah Tuhan Sabul Qadir kata Abah qalbi kutbi wa qallabi lubnani syirri khadiri. Setelah engkau lepaskan tubuhmu, tubuh Libanonmu kamu cincang. Karena tadi selama kamu menjadi manusia dohir, tadi kata Allah walaqad dara'na li jahannama katsiran. Artinya apa? Allah menyampaikan khobarnya. Bahwa sesungguhnya manusia itu kebanyakan akan menjadi manusia jasad. Itulah kenapa celaka. Gak ada bedanya dengan Buddha. Kenapa? Candi Borobudur itu adalah bentuknya kayak segitiga, begitu. Di bawah luas, ke atas meruncing, bagilah Kamadatu, manusia yang selalu berada pada Kama Sutra, manusia nafsu, manusia jasad, itulah. Allah sudah mengatakan, walaqad darana li jahannam katsiran minal jinni wal ins, orang, bukan manusia, orang adalah Kamadatu. Harusnya naik kepada rupa datu. Di penghujung kita harus kembali pada kosong, arupa datu. Kehidupan yang tanpa bentuk. Bagaimana sih cara menghilangkan kehidupan yang tanpa bentuk? Apapun kata Abah bentuknya, pandanglah. Maka tidak boleh lagi ada kebencian. Karena semuanya hanya dia.
kata Abah juga, hanya boson yang selalu ingin menyatukan fermion gitu dalam bentuk-bentuk foton. Kalau bahasa fisikanya, semua bentuk ini adalah merupakan, kalau kamu melihat kepalan Abah ini, kalau dipandang secara fisika ke dalam, ini hanya foton yang sedang ngumpul berbentuk tangan, yang mana batasannya ini dibatasi oleh fermion. Itu yang disebut Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu membentuk, menjadikan segala bentuk. Itulah, segala materi berasal dari energi. Energi berasal dari cahaya. Semua materi. Ini materi. Kaca ini pun materi. Semua materi itu sebenarnya, kalau dilihat, lihat kan tadi, sebenarnya setiap materi itu hanyalah kumpulan daripada atom. Dan setiap atom itu adalah kumpulan dari sel. Setiap sel itu ada inti sel. Dalam setiap inti sel itu ada atom. Setiap atom itu ada elektron, proton, neutron. Ya 3 tadi. Tadi. Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Elektron, proton, neutron. Sebetulnya mau pakai bahasa mana? Mau pakai bahasa biologi. Wisnu, Brahma, Siwa. Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Satu. Orangnya satu. Gitu kan tadi semua. Itulah sahabat, kisah burung ababil yang membawa 3 batu untuk mempertahankan Ka'bah. Sekarang manusia Ka'bahnya udah jebol semua. Maka inilah alam sekarang adalah tidak kondusif, akan merangsang. Karena sia-sia apa yang kau lakukan, sholatmu, puasamu, maaf. Ini yang berkata Allah. Wahum yasabuna annahum yusinuna sunnah. Semuanya tentang di sini. Itulah sahabat yang harus difahami. Kenapa? Wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Ingat, Allah sudah membuat orbit setiap makhluk. Wa nafsi wa masawaha. Tadi. Wa samsi wa duhaha wal qamari idatalah. Setiap bulan punya orbitnya. Setiap matahari adalah punya planet yang beredar. Setiap planet punya satelit yang beredar. Sama saja Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah, matahari, planet, satelit. Yang Tuhan ciptakan ini selalu 3. Kenapa? Karena ada 3 mim dalam suratul Fatihah. Ada 4 nun dalam suratul Fatihah. Dan seluruh isi alam ini adalah hanyalah suratul Fatihah. Yang batinnya la ilaha illa Allah. Yang dohirnya Muhammad Rasul Allah. Itulah kata apa juga semuanya. Hanya 3 mim. Alam misal, alam ansam, alam insan. Berwujud Muhammad semuanya. Tidak ada yang bukan Muhammad. Tapi Muhammad bukan manusia. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah. Dia bukan bapak dari seseorang. Dia tidak punya istri. Sama seperti presiden. Presiden itu tidak punya istri. Yang punya istri itu adalah sosoknya yang menjabat. Presidennya, Rasulullahnya, ruhnya, Muhammadnya tidak punya istri. Lam yalid walam yulad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Ya. Presiden Jokowi. Presiden tidak, Gibran bukan anak presiden. Tapi anak Jokowi. Inilah juga tentang sistem durian. Muhammad itu tidak punya durian. Allah sendiri yang mengatakan.
Karena manusia itu bukan begitu. Setiap manusia itu puroda masing-masing. Ya. Nggak usah sibuk dengan urusan nasab dan duriat. Maka Nabi mengatakan an-nasu li Adam wal adamin turab la fadla li arabiyin ila zamin wala fadla li aswada ilal ahmar illa bittaqwa. Jangan kau mengutuskan manusia. Salah lihat Kanaan nyemplung kamu. Itulah persoalan. Salah lihat pada guru mursyidmu nyemplung kamu. Karena kau lihat jasadnya. Lihatlah Allah dan Rasulnya pada guru rohanimu itu. Tapi syaratnya tidak semua guru rohani juga begitu. Kalau dia yang ada, ya tidak ada Allahnya. Kalau nyandar kepada dia, berarti kamu nyandar pada jasadnya. Maka disitulah hakikat Rasulullah itu adalah betul-betul harus paripurna. Yang bukan lagi manusia jasad. Yang tidak lagi adalah membutuhkan penghormatan, penghargaan, pengaguman, dan lain sebagainya. Tapi kau harus menggunakan dia hanya wasilah. Namanya juga wasilah. Wasilah itu bukan tujuan. Wasilah. Wasilah itu kabel. Tapi kalau kabelnya petantang-petantang, saya ini wasilah. Saya mursyid. Disitulah persoalan. Dia aja nggak nyampe gimana bawa kamu. Karena masalahnya adalah kalau kamu dia yang ada, Allah tidak ada. Kalau dia yang ada, Rasulullah tidak ada. Disitulah persoalan. Maka itulah dikatakan tidak mungkin berbagai kitab ulama. Mursyid itu mengaku mursyid. Sebenar-benarnya mursyid tidak ada yang mengaku mursyid. Bahkan merasa pun dia jadi mursyid sedikit saja. Wujudlah dia. Begitu wujud dia, hilanglah Allah. Begitu hilang Allah, terus gimana kau bersandar pada dia? Coba pikirkan. Ini tauhid. Masalah tauhid. Sekali lagi. Ya. Maka bagi orang-orang ulama-ulama NU yang berilmu yang tak tinggi. Kenapa banyak tidak bermursyid? Karena memang itulah yang sini dikatakan oleh para ulama-ulama mutakhirin, termasuk juga Ali Al-Khawas, Imam Sya'rani. Mencari mursyid yang mursyid itu sama sulitnya mencari jarum di dalam samudra, itu lebih mudah. Sahabat, di akhir zaman ini, ya, tadi semua Imam Mahdi palsu, Rasul palsu. Itulah contoh. Ya, kembali lagi, mari kita berjalan. Kalau seandainya kamu tidak bisa mendapatkan apapun, minimal terus berjalan, positiflah pada Allah. Mintalah kepada Allah, ya Allah tunjukkan aku jalan yang terbaik untukku. Mengenal kepada engkau dengan engkau, sahabat. Ya, inilah tentang dada, jantung, betapa pentingnya. Itulah kalimatul taqwa, kalimatul iman harus ditanamkan. Karena engkau tubuhmu akan menjadi buruk. Pada saat kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul tauhid, kalimatul ikhlas, kalimat la ilaha illallah adalah sudah menyatakan la, aku tidak wujud karena wujudku wujudnya, aku tidak hidup karena hidupku hidupnya, aku tak berilmu karena ilmuku ilmunya. Itulah kenapa kalimat itu bukan hanya atas ditanamkan. Siapa yang nanamkan? Orang yang menanamkannya ada, mustahil. Saya ingat guru saya, Abah Anu. Abah saja tidak bisa mentalkin. Itu maksudnya siapa? Mungkin barangkali Nabi Muhammad berkata, aku tidak bisa mentalkin. Yang bisa mentalkin itu ruhku. Muhammad itulah ruhku. Yang memberi syafaat itulah Muhammad, Nur Muhammad pada diriku.
Maka kalau bersandar pada diriku, 3 tahun tubuhnya, kenapa Nabi Muhammad itu tidak diijabah doanya waktu meminta pamannya? Karena dia, sebagai tubuh, sebagai paman. Disitulah sahabat. Jangankan kepada awam seperti kita. Jangankan kepada manusia umum seperti kita. Kepada Nabi Allah. Yang tubuhnya dipakai sosok untuk bersarangnya. Nur Muhammad itu. Yang paling tinggi derajatnya. Beliau pun pada saat ingin. Itu kan dikisahkan oleh seorang ulama. Termasuk Jalaluddin Rumi. Kenapa Nabi Muhammad tidak bisa memberikan syafaat kepada paman yang dicintainya? Sampai ada. Innaka la tahdi man ahbabda. Walakinallaha yahdi mayyasha. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad yang dohir, gitu. Wahai Muhammad bin Abdullah, wahai Muhammad cucunya Qasim, cucunya Abdul Muthalib, cucunya Lu'ai, cucunya Nijar, cucunya. Kamu tidak bisa, bukan kamu tuh cangkang, handphone. Yang bisa memberikan syafaat itu ruhku yang ditanamkan pada dirimu. SIM card itu Nur Muhammad yang ada pada dirimu itu. Maka disinilah terkadang manusia salah melihat tubuh. Nabi tubuhnya, Rasul itulah hakikat Allah. Rasulullah, ruh Allah yang tiupkan pada dirinya. Dan itu satu. Dari mulai sebelum ada Adam. Dialah Muhammad. Dialah presiden. Adam adalah Soekarno. Turunlah pada Soeharto. Turunlah pada Idris. Dia adalah Habibie. Presiden tetap satu. Walakin Rasulullah khatamun nabiyyin. Maka HP-nya berganti. 124.000. Dan itu tidak bisa memberikan syafaat tubuhnya. Maka hati-hati bersandar. Kisah gimana kurangnya hebatnya kisah Nuh. Begitu Kan'an melihat casing HP-nya. Oh ini Nuh itu ini toh. Nuh itu ini. Dia nggak lihat Muhammad. Nur Muhammad pada Nuh. Nyempunglah Kan'an itu. Demikian pula Abu Thalib, Abu Lahab, Abu Jahal. Dia tidak mencintai Muhammad karena tubuhnya itu. Walakin Rasulullah. Ingat. Rasulnya Allah. Hanya apa? Dari Allah. Gitu. Nggak mungkin Allah dan makhluk. Kata anggaplah Rasulullah itu gula, pada Muhammad itu sugus. Gitu. Aku nu manis loh, tapi utusanku ya aku menjadi gula gitu. Gitu. Itulah sahabat. Makanya jangan sama saja wali dan mursyid. Wali adalah tubuhnya, mursyid Rasulullah, dan itu harus ada padamu di zamanmu saat ini, karena itulah konsep Tuhan dari awal, wasilah. Tapi yang jadi wasilah bukan manusia, tapi Rasulullah. Dialah wujudnya Allah. Allahu mubtada, nurus samawat, khobar mubtada. Dialah Rasulullah. Dan Rasulullah itu ya Allah sendiri. Dialah Nur Muhammad. Dialah ruhmu. Dialah utusannya yang meliputi seluruh isi alam. Tapi nyata pada dirimu. Sahabat. Maka
Nabi Muhammad selama dia ingin. Berarti pada saat ingin yang muncul bukan Rasulullah. Tadi yang muncul ini ana basarunnya. Illa wahyu yuhanya tidak muncul. Gitu. Maka baginda Nabi pun tidak bisa menyelamatkan Abu Thalib. Menangis 3 tahun. Coba kamu bayangkan. Kalau kamu salah hari ini beranggapan pada Muhammad. Yang disebut Rasulullah itu yang mana? Yang dikubur di Madinah? Lah. Lah. Masya utusan Allah. Itulah kenapa Umar bin Khattab ngamuk kepada Abu Bakar. Masa Rasulullah meninggal? Nah, itu sebenarnya benar Umar itu. Gak mungkin. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwatan. Gak mungkin. Dia pun sekarang sedang senyum-senyum. Kamu kadang-kadang berhadapan dengan Rasulullah pun gak kenal. Karena cangkangnya sudah ganti. Kemarin Rasulullah itu si SIM card itu berada pada Sony Ericsson. Sekarang dia pada Apple. Kamu berhadapan dengannya. Karena kamu tertipu dengan cangkang. Oh, yang kemarin itu Sony Ericsson. Sekarang Siemens. Padahal dalamnya. Tubuhnya Nur Afal Allah disebut Al-Mahdi. Maka orang itu suka sadis. Sinilah gagal faham ribuan tahun. Kepada Muhammad Rasulullah. Bagaimana mungkin kau akan satukan satu Allah, satu makhluk. Bagaimana kau akan pisahkan antara manis dan gula. Karena Rasulullah itu adalah merupakan gula. Dan Allah itu manis. Ya dia manis ya gula. Gula ya manis. Anta ya ana. Ana ya anta. Nah. Di akhir zaman ini juga kata Abah. Kenapa akan banyak musibah. Sama seperti umat-umat jauh sebelumnya. Karena dia melalaikan tentang siapa itu Rasulullah. Maka itulah Abah saya itu berkeliling seluruh bahkan dunia. Semoga barangkali menjadikan wasilah semua ya. Sahabat sekali lagi. Itulah Muhammad pada saat dia ingin ya Allah berikan keimanan pada pamanku Abu Thalib. Ingin. Itulah di ayat yang lain. Lihat kalau baca Quran itu baca ayat yang lain. Firman bil firman. Allah mengatakan pada ayat lain kepada Muhammad. Muhammad tugasmu menyampaikan saja. Bukan memberi hidayah. Apalagi memberikan syafaat. Ingat itu. Gitu. Muncullah ayat tadi. Hei Muhammad. Sesungguhnya syafaatu jami'an. Syafaat itu milikku semuanya. Milik Muhammad. Bukan milik Ahmad. Ahmad adalah cangkangnya. Yang di dalam diri Ahmad itu. Yang sudah tajalli menjadi Muhammad. Dari semua. Nah Muhammad tidak akan wafat. Yang wafat adalah si Ahmad. Orang Madinah. Dari semua. Muhammad akan selalu ada. Inilah kegagalan paham dalam beragama. Maka hari ini laut, tanah, api, air akan menjadi ujian kepada manusia yang sudah tidak menyaksikan Rasulullah. Selalu ada utusan yang sudah jadi malikin nas, ilahin nas, Rabbin nas. Itulah kenapa Allah menyebutnya Rabb kami. Dan orang itu banyak.
tidak satu. Arbab, ingat itu. Tapi jangan, kata surat At-Taubah ayat 31. Kau jangan jadikan rahib-rahibmu, mursyid-mursyidmu, kiai-kiaimu arbaban. Nah, ini min dunillah, Tuhan pengganti Allah. Disinilah tipisnya antara musyrik dan tauhid. Disinilah persoalannya antara iman dan musyrik. Melihat tubuhnya, musyriklah kamu. Melihat Muhammad, ruhnya, benarlah kamu. Demikian pula pada nabimu Muhammad, Ahmad itu. Sahabat, kau salah bersandar. Wallah. Ya. Karena dia tidak akan pernah wafat Rasulullah itu. Karena Rasulullah itu Rasul Allah. Dari semua. Dari mulai sebelum Adam. Pada Adam. Terus musalsal. Ketubuh Muhammad. Wafat. Terus. Karena dia adalah presiden. Presiden tidak akan hilang. Yang hanya mengganti. Itulah maka beliau berkata, nanti ada Imam Mahdi yang bernama sama dengan diriku. Dan ayahnya sama dengan ayahku. Cuma manusia menafsirkannya nggak ngerti. Watil kal amsalu nadribuha linnas. Wa ma yaqiluha illal alimun. Tidak paham perumpamaan Rasulullah. Tidak paham perumpamaan Allah. Karena yang tahu perumpamaan Allah hanya orang yang dibukakan rahasianya oleh Allah. Siapa yang dibukakan rahasia oleh Allah? Dia yang sudah sempurna penghambaannya. Dan semua. Ya. Dia akan menyaksikan kebenaran. Bahkan dia akan menjaminmu. Dari semua. Jangan main-main. Karena hanya orang yang sudah mengerti yang bisa menjaminmu. Karena dia sudah tidak ada lagi. Tadi semua. Hati-hati. Salah melihat. Ya. Maka kata Abah, hari ini kalau ingin selamat dengan keadaan semacam ini, ayo temukan sosok itu. Temukanlah dia. Sami'na wa ta'na pada dia. Tataplah wajahnya. Tapi kau ingin melihat wajah Rasulullah dan Allah dalam sholat, robitohlah kepadanya. Hilangkan dirimu. Jadikanlah kamu dirinya. Karena kepada tidak semua wajah. Ingat itu. Hanya ada wajah yang dipilihnya dari awal. Maka silakan yang bertebaran ini. Kata Rasulullah, silakan kau ad'u ila sabili. Semuanya adalah, inilah kau ikut dengan siapapun mereka. Dan Allah menyebutnya kami. Nah, tinggal kamu cerdas saja memilihnya. Di akhir zaman ini. Tataplah wajahnya. Bukan lagi wajah dirimu. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslimah. Maka sholatnya sekarang inna sholati bukan lagi sholatmu, sholat dia. Wa nusuki bukan ibadat kamu, ibadat dia. Wa mahyaya bukan hidupmu lagi tapi hidup dia. Wa mamati lillah. Maka satukan wajah. Ya. Maka disinilah dada sahabat. Maka itulah kata Abah Ibu, Muharram bebaskan semuanya. Musa dari Fir'aun itu. Ibrahim dari Namrud. Kemudian Yakub dari kebutaan. Ayub dari penyakit kulit. Ashabul Kahfi keluarlah dari gua. Yusuf keluarlah dari but. Inilah semuanya.
Karena kita jasad, hati mati. Kaf, ha, ya, ain, sod. Semuanya sama. Disinilah sod. Maka amaliyahnya sering menekuk lidah, merapatkan gigi. Cukup diam. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul bil guduwi wal asal. Tekuk lidah, la sautun la harfin. Diam saja. Kelukkan lisan. Man arafullah kala lisanahu. Abah bicara karena sedang mentalkin. Lakona yulakinu talkinan, memberikan tuntunan. Setelah itu tekuk lagi lidah. Mulailah belajar merasakan Allah. Membuktikan Allah. Mewujudkan Allah. Bagaimana wujudkan Allah? Menapikan dirimu. Aku ada yang diadakan, hidup yang dihidupkan. Maka kau sekarang bukan lagi dirimu yang lain. Kau pantas bahagia. Kau pantas kaya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jalan keluar datang padamu. Nampaklah segalanya. Ilmumu sudah sampai kepada isbatul yakin. Melihat pandanganmu bukan lagi menggunakan ro'a. Masuk ke nadhoro. Masuk basiroh. Bahkan sudah absor. Sudah penglihatan dia. Maka semut hitam. Di kegelapan malam. Di atas batu hitam. Di negara hitam. Nampak jelas kepada orang itu. Ya. Karena dia sudah bebas dari syirik jali. Sudah bebas dari syirik khafi. Sudah bebas dari syirik sahabat. Segeralah sebelum terlambat. Bukakan dadamu, tanamkan kalimat itu. Jadikan tubuhmu adalah kalimat itulah. Burokun, barkun, kilat. Kalimat itulah kalimat la ilaha illallah. Seberapa hebat kau menunggangi buruk itu. Seberapa hebat kamu menapikan keberadaan dirimu. Wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuroha wa taqwaha. Pada saat engkau adalah hilang tubuhmu, kau wa taqwaha. Ada dirimu, fujuroha. Muhammad bin Abdullah tidak bisa mengimankan Abu Thalib pada saat dia sebagai tubuhnya. Dengan kata ingin. Ingat, jangan kamu adalah selalu salah dengan memandang baginda Nabi. Beliau adalah manusia biasa. Kul inna ma'ana basyarun. Walaupun beliau adalah illa basyarun lakal basyari, tetapi dalam prakteknya beliau sering didohirkan sebagai manusia biasa. Takut, lapar, lelah, kalah. Sahabat. Disitulah karena kita diajarkan untuk melihat, jangan salah melihat. Nur Muhammadnya kah? Atau Muhammad yang fananya? Atau Muhammad yang bakoknya? Ruhnya kah? Nur Muhammadnya kah? Kau bersandar atau kepada tubuh itu? Ingat, hati-hati, casingnya akan berganti. Tapi yang di dalamnya tetap beliau. Sebelum, maka itulah wal awal dia, wal akhir pun dia. Yang dohir dia, yang batin pun dia. Disinilah. Maka itulah Abah ajarkan. Alam nasroh laka sodro. Disinilah sahabat dada. Allahu nurus samawati wal arma salu nurihi kamiskat. Inilah miskat, jantung. Maka atur napas miskat. Napas masuk, napas keluar. Atanzih, tariklah segalanya. Nah tadi, menarik segalanya dengan napasmu ke dalam. Telanlah semuanya, langit, daun.
Apalagi lagi sholat. Allahu Akbar. Hilanglah semuanya. Hilanglah makhluk sedunia ini. Yang ada hanya kamu. Hilangkanlah diri dohirmu juga. Hilanglah semuanya. Datanglah kepada kepanahan. Kosong. Maka di situ kau akan menyaksikan. Bukan kamu yang menyaksikan. Kamu dibawa untuk menyaksikan. Sahabat, selama kamu ingin lah. Jangankan kamu. Ahmad bin Abdullah pun. Selama dia ingin, tidak bisa. Ya, pahami itu. Ya, tempatkan Rasul. Karena Rasul itu ada pada zaman. Ingat itu. Inilah kegagalan manusia. Rasulnya dianggap mati. Terus syahadatnya kamu gimana? Harusnya Rasul itu kau bisa lihat wajahnya, senyumnya. Karena dia akan selalu ada setiap zaman. Rasul bihada zaman. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Bibit Nur Muhammad itu sudah dilahirkan kepada setiap orang. Tapi yang berhasil untuk terbang menuju kurbahnya Allah. Hanya dia yang dikehendaki oleh dia. Yang dia yang mengutus pada orang itu. Sahabat. Dari semua ya. Dan dia yang sudah khotam. Maka tadi. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Walakin Rasulullah khotamun nabi. Maka tubuhnya sudah jadi masjid. Innama ya masjid Allah. Ada Baitul Haram di tubuhnya. Ada Baitul Aqsa di tubuhnya. Ada Baitul Ma'mur di tubuhnya. Kenapa kau harus samina wa atona pada dia? Karena dia adalah masjid. Dia kiblatmu. Dia Rasulmu. Dia Al-Mahdimu. Ahad Ahmad Muhammad Al-Mahdi. Itulah kenapa dia harus hidup. Karena uswatun hasanah. Paman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholih wala yusyrik bibad. Kamu pertama tauhidkan, tapi kata laqad ja'akum laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Bagaimana kau akan menemukan kepada Rasul yang sudah pada manis yang gulanya sudah nggak ada? Di mana kau menemukan lagi manis itu? Nah, buat sahabat-sahabat yang berpegang pada thariqah tertentu, kalau mursyidnya sudah meninggal, carilah dari sekian muridnya itu yang mencerminkan gurunya. Kau melihatnya untuk melihat yang sebelumnya. Karena sebelumnya itu ada kalau kamu bukan kamu. Nah itu. Jadi ulut melihat sama saja. Sahabat. Tapi untuk melihat itu harus 4 sempurna. Ro'a, nadoro, basiroh, absor. Jadi tidak mungkin mursyid itu nggak ada. Presiden itu harus ada yang menjabat. Dohir. Karena itulah hakikat Allah. Awal, akhir, dohir, batin. Pada saat yang dohir tidak adalah yang batin semuanya. Ya ada pada yang dohir. Tapi yang dohir, di sinilah persoalannya. Kau melihat yang dohirnya, syirik. Kau harus mampu menembus lapisan di dalamnya. Karena manis itu ada pada gula. Asin itu ada pada garam. Ingat itu. Batin itu ada pada dohir. Ruh itu nyasar pada jasad. Jangan salah kaprah. Ini ya. Ingat itu. Maka Rasul ini wafat, muncul Rasul ini. Rasul ini wafat, muncul Rasul ini. Rasul ini wafat, muncul Rasul ini. Tapi kau jangan salah lihat.
Dia adalah jiwa yang satu, jiwa yang sama, Rasulullah yang sama, tapi pada casing yang berbeda-beda. Karena kata apa? Allah itu satu, Rasulullah itu satu, agama itu satu, agama berserah diri. Maka orang yang sudah beres jantungnya, kalaupun kamu Buddha, engkau Islam. Kalaupun kau Hindu, Islam. Intinya adalah innama ilahukum ilahu wahid. Adapun cara mengibadahnya itu mansakan, cara. Silakan ikan kau mau pepes, kau mau bakar, mau makan mentah, itu cara. Maka kita jangan terjebak lagi dengan cara. Itulah kenapa melihat nas harus lihat mafhum nas, harus lihat makosid. Lihat dalil harus ketemu madlul supaya ketemu makosidnya. Apa sih tujuannya? Ya. Pergi ke Surabaya itu silahkan mau naik pesawat boleh, jalan kaki boleh, mau pakai punggung boleh, naik ojek boleh, naik sepur boleh, naik bis boleh, itu mansakan cara. Tapi tujuannya innama ilahukum ilahu wahid. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum, kecuali engkau sudah aslama. Maka itulah Quran mengajarkan dari alif lam mim, dari mulai Fatihah, tubuhmu al-Fatihah, bumi ini juga al-Fatihah. Ingat itu. Masuklah alif lam mim. Siapa alif? Allah. Siapa lam? Muhammad. Siapa mim? Muhammad. Siapa kamu? Nur Insan. Yang disebalik itu. Nama jatku Allah, nama rahasiaku Insan, nama rupaku Adam, nama wujudku Muhammad, alif lam mim. Masuklah sampai kamu la raiba fihi, pada yang goib itu. Ya. Masuklah Al-Baqarah, sembelih dulu tubuhmu itu. Nah, itu perjalanannya. Quran, semua Quran. Masuklah Al-Baqarah, sembelihlah kamu. Tadi, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma'fa'al. Bagaimana menyembelihnya? La hayyun, la ilmu. Bukan disembelih beneran. Tutuplah. Tadi nyatakan ayan horjiah, leburkan ayan sabitoh, wahdaniatkan 15 sifat, supaya tolaklah dengan sifat salbiah, supaya Allah itu wujud pada dirimu. Allah itu ada kalau kamu Adam. Tuh, engkaulah sekarang yang ada. Kamu ada, dia tidak ada. Kamu fanakan, dia ada. Dan tidak selalu bahwa kamu harus ada. Maka Nabi Muhammad dikisahkan turun, sahabat. Setelah baru itu, barulah kamu masuk keluarga Ali Imran. Nah, sekarang kamu sudah mulia. Setelah kamu sembelih, masuk keluarga Ali Imran. Tuh. Setelah Al-Baqarah. Setelah Ali Imran, bersatulah. Tadi, fankihu ma'atobalaikum masna wasulhan sawarubah. Aku 4, aku 3, aku 2, sudah jadi 1. Barulah kamu sampai kepada Al-Maidah. Setelah An-Nisa, Al-Maidah, Al-Yauma. Di mana pada saat itu kamu sudah jadi satu titik. Al-Yauma akmaltu lakum dinakum. Hari itu kau telah sempurnakan. Kau sudah melahirkan mim. Islammu sudah. Karena kau sudah menjadi Muhammad. Bukan dirimu lagi. Kau Islammu sudah jadi Muslim. Imanmu sudah jadi mukmin, ihsanmu sudah jadi muhsin. Kau sudah makan Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah khotamun. Khotamlah perjalananmu sebagai Muhammad. Mim ha mim dal. Apapun yang kau rasakan, ada Muhammad Harid. Asin manis itu kan Muhammad. Tahu manis dari Muhammad. Tahu asin dari Muhammad. Lihat hijau Muhammad. Merah Muhammad. Yang kotak
Muhammad. Kemana pun kau hadapkan, hanya melihat Muhammad. Maka pada saat kau melihat Muhammad, kau bersamaan itu melihat Allah pada segala wujud Muhammad. Mohon maaf atas kurangan, sehat semua. Mulailah dari dadamu. Kenapa alam nasrah? Bahkan itulah kenapa di surat Al-Insyirah itu penting. Dadamu. Alam nasrah laka sadrak. Karena disilah konsepnya. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Itulah kata apa? Fa harfu istinafin, inna harfu taukidin, ma'a adalah inna dengan ma'a. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Allah menggunakan kata syahrun, yusrun bukan kata syahlun. Dan Abah sering jelaskan ini penting karena alam nasrah, A-nya istifham yang sifatnya takrib. Allah menegaskan kenapa di sana ada isim inna dan ma'a. Karena sesungguhnya kamu yang ada, aku tidak ada. Inna, sesungguhnya di sebalik dirimu. Fa inna ma'al usri, maka dua isim ma'rifat, ada dua isim nakirah. Itu saja sahabatnya. Jadi amaliyahnya sederhana. Sebelum tidur, bangun tidur, tekuk lidahmu, rapatkan gigimu. Apa yang dikatakan, diam saja. Jamkan matamu, satukan dengan energi. Sebagaimana hari ini, kamu ini HP kamu, HP Abah adalah tubuh Abah. HP kamu adalah tubuh kamu. Bukannya kita tersambung? Kenapa? Ada kabelkah? Tidak. Dan inilah Allah sang kehadiran. Energi yang menyambungkan satu udara, satu rasa, satu hidup. Tataplah pada wajah ini. Tidak semua wajah. Ingat itu. Ya. Inni wajhtu wajhiya lillati fataras samawati wal ardh. Ya. Kulna ya Adam uskun anta wa zaujuka jannah. Itulah zauj, pasangan. Kayak di telur tadi ada telur tadi, ada apa namanya? Ada kuningnya, ada putihnya. Kenapa dia jadi ayam? Karena ada kuning, ada putih. Ada satu zat hidup di dalamnya. Maka pada ayam pun ada Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Nah itu resiptai tadi semua. Lampu pun nyala karena tadi ada kayak di telur, ada hitam, ada putih. Gitu kan tadi. Maka kenapa kita bisa melihat di mata? Karena ada kornea, ada bola mata hitam dan putih. Kayak gitu. Coba kita mulai cerdas sekarang. Kemudian, kenapa pohon-pohon yang penuh ini semua dari mana asalnya? Ya dari biji, dari zat hidup tadi semua. Dari zat hidup tadi semua. Karena itulah di setiap makhluk itu yang hidup ada sumber hidup, sahabat. Dari semua itu ilmu biologi. Ya, ilmu biologi semua yang hidup dari yang hidup. Nah, tidak ada yang hidup dari yang mati. Bahkan yang mati itulah awalnya hidup. Atau yang hidup inilah apa namanya? Maka Allah so ingatkan kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan, dihidupkan. Maka Allah katakan tulijul laila fin nahar wa tulijul nahari fil lail wa tulijul hayya minal mayyit wa tulijul mayyita minal hayy. Menghidupkan yang hidup dari yang mati atau mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Ya. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu adalah bagaimana asalnya kamu itu dari tidak ada, dari alam kosong, menjadi sumber hidup pada dalam kelapa itu. Nah, gitu. Kemudian dari situlah kamu tumbuh keluar akar. Nah, dari dalam situ ada akar dari luar pohon kelapa. Dari bibit kelapa itulah muncul akar, muncul daun, nanti muncul pohon. Dari diri itu semua. Maka orang-orang yang gelisah, yang tidak bahagia hari ini ditegur oleh Allah, ya ayyuhal insan,
Ma gharraka bi rabbikal karim. Maka Allah menggunakan bukan ya yuhal insan ma Allah rabbukal karim. Enggak, Rob tuh. Rob. Maka termasuk dalam Fatihah. Kenapa Fatihah itu mufatahah? Ada pada badanmu. Karena tadi alhamdulillahi rabbil alamin. Tuh. Mana alamnya? Tubuhmu itulah alam. Maka di tubuhmu ada 4 alam. Mulki, malakut, jabarut, lahut. Mana mulki? Ya tubuhmu. Mana malakut? Ya hatimu. Mana jabarut? Ya puadmu. Mana lahut? Ya sirmu. Nah, Al-Quran itu dari sir. Gitu. Maka baca tafsir itu tafsir. Dari sir itulah Al-Quran itu datangnya. Tadi semua. Maka semua ayat dalam Al-Quran itu menuju untuk membaca pada diri. Iqra kitabaka kafa binafsika. Bacalah kitab yang ada pada dirimu. Wafi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam dirimu, sudahkah kamu ada meneliti siapa dirimu? Sanurihim ayatin. Walaupun di apa? Wal afaq. Tapi wafi anfusikum afala tubsirun. Itu sanurihim ayatina fil afaq. Wafi anfusihim hatta yatabayyana Allahu al-haq. Semenyatalah Allah al-haq pada dirimu. Pada apa? Pada hidup. Hayat. Itu semua. Maka itulah ada martabat alam 7. Itu semuanya. Seolah-olah 7 lapis langit. Itulah 7 lapis langit itu. Ada semua. Langit yang awal disebut dengan Sidroh Al-Muntaha. Kesadaran yang pertama. Kesadaran yang awal. Tapi pada saat kembali, kesadaran yang ujung. Maka Allah berfirman, wa ana ila rabbikal muntaha. Maka akulah penghujung perjalanan. Apa itu aku? Hidupmu itu. Kenal pada hidup. Maka manusia yang kenal diri akan kenal pada hidup. Kalau sudah kenal pada hidup, tiada lagi mati. Itulah Nabi bersabda, al-mu'minuna la yamutuna. Karena hidup itu ya bukan mati. Nah, itu. Jadi bedakan, ada yang mati pada tubuhmu, ya jasadmu itu. Ada yang hidup pada diri, ya ruhmu itu. Siapa ruhmu itu? Ya Muhammad. Nanti, nah, kemudian siapa Muhammad itu? Ya hidup, ya Allah. Allahu mubtada, nurus samawat, yaitu khobar mubtada. Maka segala yang nampak ini hanya khobar pada wujud Adam. Hanya dia yang satu hidup pada wujud Muhammad seluruhnya, pada rupa-rupa Adam. Bahasanya semuanya ada yang ngalahin. Nah, itu sila Adam itu pada ayam pun Adam, pada pohon pun Adam, semuanya. Nah, inilah pelajaran yang harus agama itu sangat Allah itu ilmiah, sahabat. Ya. Inilah karena Nabi bersabda al-Islamu ilmiyun, ilmiah, wa amaliyun ada dan perbuatan untuk diri kita. Jadi kata Allah tadi, ya yuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Hai insan, apa yang melalaikan dirimu? Gitu kan. Ma gharraka bi. Maka dikaitkan dengan penciptaan. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Alladzi dan orang-orang tadi semua. Fasawwaka disempurnakan pada saat penciptaan. Fi ayyi surati ma syaa rakabak dalam surah tadi semua. Maka itulah Allah itu disebut al-musawwir. Al-musawwir itu pemberi bentuk. Pemberi bentuk yang dibentuk satu. Ingat itu. Pemberi bentuk yang dibentuk satu. Khaliq wal makhluk wahid. Tadi semua. Ya. Yang dicipta dan yang mencipta itu satu. Dari semuanya. Pada saat yang dicipta itu sudah mengenal zatnya, sifatnya, asma apa. Itulah Allah. Gitu kan tadi. Tadi semua. Itulah Allah. Adapun yang menjadi itu disebut waktu menjadikan disebut Rob. Rob itu ya disebut Rob. Maka tadi man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Siapa kenal dia kenal Rob, bukan kenal Allah, kenal Rob. Maka ikra kitabaka kafa binafsi tadi. Ikra bismi Rob. Rob. Ingat itu kata Abah juga. Tuhan.
Sampai Tuhan berkata, inna rabbaka ahata binnas. Tuhanmu lah yang meliputi dirimu. Wujud dirimu adalah kenyataan wujudnya. Tuh, dirinya. Ada semua. Kayaknya semuanya tentang makannya. Kullu nafsin da'iqat kata Allah tadi. Paman kana yarju liqa'a rabbihi. Bukan paman kana yarju liqa Allah, Rabb. Semua. Dari semua. Siapa Robnya botol plastik? Ya si plastik itu yang menjadikan dirinya. Maka disitulah kita disuruh kenal diri. Kalau nggak kenal diri ya botol plastik ini miskin. Miskin, papa, lemah, hilang keyakinan, ragu. Nah itu karena dia adalah dia. Padahal dia itu bukan dia, sahabat. Itulah kenapa Allah menggunakan menyebut dirinya Rob tadi. Termasuk ya yuhal insan. Kenapa Allah maunya ya yuh ma goroka bi Rob, ma goroka Allah al-Karim? Enggak, Rob semua ya. Rabbikal Karim dari semua. Semuanya adalah menggunakan kata Rob dari semua ya. Maka itulah Nabi Muhammad bersabda, ana arob bila ain. Ana arob. Siapa ain? Tanpa ain berarti anak Rob. Anak Ahmad bila mim. Aku ini Ahad. Maka mimnya itu yang menjadikan nanti adalah derajat pada Ahmad yang disebut Muhammad. Ya. Maka kenapa hanya Muhammad yang punya gelar Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena dia. Tapi jangan terjebak juga pada sosok tubuh Ahmad. Yang disebut Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan tubuh Ahmad itu. Tapi Rasul yang ada pada Ahmad itu. Nah, kenapa dikuat? Kul innama ana basarun mislukum yuha ilayya. Innama ilahukum ilahu wahid. Paman kana yarju liqa'a. Kalau kamu ingin bertemu dengan dia yang satu tadi, Rabbihi fal ya'mal amalan soleh. Amalan soleh itu pada saat tubuh kamu beramal bukan oleh dirimu. Pada saat kamu menyayangi orang lain itu amal soleh. Maka amal soleh itu bukan hasanah. Ya. Jadi amal soleh itu pada saat amal yang berbuat Allah, yang sholat Allah. Maka tadi kenapa Nabi Muhammad ditegur, ya Muhammad ana rabbaka usolli. Tuhan bukan ya Muhammad ana Allah usolli. Enggak. Ana rabbaka, Tuhanmu yang sholat. Pada saat si botol plastik ini sholat, yang sholat si plastik itu. Karena dia ada, diadakan. Maka tadi disebut tajaliyat. Si botol ini tajaliyat dari plastik. Si plastik dari biji plastik. Biji plastik dari tanah. So, semua benda di dunia ini berasal dari tanah sebetulnya. Semua manusia, binatang, apapun sahabat dari tanah. Karena dia sudah tajalik dari tanah, berasal dari air. Tanah itu hakikat hu. Maka ujungnya adalah hu. Hu. Air itu hakikat lam akhir. Angin itu hakikat lam awal. Api itu hakikat alif. Tasjid itu matahari itu hakikat tasjidnya. Maka inilah alam kabir. Allah gede. Sementara ini Allah kecil. Ya. Tapi harus halus dengan pemahaman. Dengan rasa memahami. Jadi itulah ya. Sampai Nabi bersabda. Tadi semua adalah man abdal asma dunal makna bahwa kafir. Siapa tahu nama Allah nggak kenal yang punya nama ya kafir. Yang disebut kafir itu bukan Hindu, bukan Cina. Siapapun ya yang tidak mengenal Tuhannya pada dirinya ya kafir sebenarnya. Makanya dalam tafsir Lahut ya, contoh ada tafsir Al-Jailani. Wairil magdubi alaihim waladdallin itu bukan magdub dan dolin
Yahudi Nasrani, siapapun yang tidak kenal dirinya, istilah Allah itu Yahudi Nasrani. Gitu. Maka kamu jangan terjebak dengan istilah-istilah itu. Akhirnya saling membencilah tiga agama. Yahudi, Nasrani, Islam. Karena kamu nggak ngerti hakikatnya. Padahal Nasrani ya kamu, Yahudi ya kamu, Islam ya kamu. Nah, dari semua. Maka setelah Yahudi mendapatkan petunjuk, kamu akan mendapatkan pertolongan, nusratullah, Nasrani. Jadilah Islam, selamat, bahagia. Jadi Islam itu adalah bahagia, gitu kan. Dan maka itu pun hanya kepada orang yang aslama, dan itu pun hanya kepada orang yang kenal dirinya, yang ngerti hakikat dirinya, Yahudi dan Nasrani. Tadi semua sudah tidak tertutup lagi, kan gitu. Dalam tafsir adalah Al-Kabir, dalam tafsir Lataiful Isyarah. Kalau Abah nggak usah lagi tafsir, tapi itu hanya Abah sebut, Abah cukup tafsir kepada sir sendiri. Tafsir. Siapa menafsirkan? Ya Allah. Si sir itu. Sir itulah yang mentafsirkan. Si sir itulah yang mengutus tubuh ini menjadi nabi dan rasul. Si sir itulah yang ada pada hati Adam, yang ada itu istilah dari semua. Maka Allah umpamakan seluruh ayat itu perumpamaan. Kullu ayatin adalah masal. Semua ayat itu, tiap-tiap ayat itu perumpamaan. Sampai muncullah watilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha ilal alimun. Watilkal amsalu, dan sesungguhnya ini adalah perumpamaan. Watilkal amsalu nadribuha linnas. Jadi itu ya sahabat. Maka tadi Allah kepada siapapun menyuruh kamu bahagia. Syaratnya kenali dirimu. Tadi kata Allah, tadi apa adanya? Wa id qala ya adamuskun anta wa zaud pasangan. Dohir batin itu sebetulnya yang harus kamu pahami. Dohir batin. Karena perumpamaan kan tadi semua. Watilkal amsalu nadribuha linnas tadi semua. Wa zaujukal jannah wa kula minha ragadah. Wala taqrabah hadhihi sajarah. Nah, kamu jangan jangan deketi pohon yang dari luar itu, tuhuldi. Dan Nabi Adam pun dilarang oleh Allah mendekati pohon huldi itu. Makanya seluruh ayat itu adalah Al-Quran tumbuh dari syiar. Ya. Maka itulah pada saat Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Di situ sedang bicara Allah itu unsur api, unsur air, unsur tanah, salsalin, hama'in. Tapi wal janna khalaqnahu, istilah jin, jan adalah api, diciptakan naris samum. Wa id qala lil malaikati inni khaliqun basaron min salsalim min hama'im masnun. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Sebetulnya itu sedang bicara nutfah. Bicara Adam, bicara ruhmu, bicara syirmu, bicara jiwamu, bicara tubuh dan nafsumu. Itulah istilah di situ. Ada Adam, ada Allah, ada malaikat, ada iblis. Nah itu sebetulnya. Jangan kamu bayangkan itu 4 sosok yang sedang bertemu. Jangan kamu anggap bahwa itu adalah sosok yang sedang diskusi. 4 jisim. Nah itulah kegagalan. Itu sedang bicara syariat, torekat, hakikat, ma'rifat. Bicara syariat, tubuhmu itu. Bicara torikot, ya hatimu itu. Bicara hakikat, ya sirmu, ya sifatmu itu, ruh itu. Bicara ma'rifat, ya sirmu itu. Itulah 4 tadi, kayak seolah-olah 4. Ada Allah. Makanya pada saat kamu disosokkan menjadi jirim dan jisim, kayak Allah sedang rapat. Ada Adam, ada Allah, ada malaikat, ada iblis gitu.
Akhirnya dari 4 jisim. Akhirnya jadi itulah rusak agama dari situ. Padahal Tuhannya sedang mengajarkan kepada kita 4 bagian dari dirimu tadi. Yang menjadi fiilnya pada tubuhmu, yang menjadi asmanya pada hatimu, yang menjadi sifatnya pada ruhmu, yang menjadi zatnya pada sirmu. Jadilah istilah Allah tuh. Allah itu adalah alif, lam, lam, ha. Itu adalah alif adalah zatnya, lam awal adalah sifatnya, lam akhir adalah asmanya, hu, nah gitu, fiilnya. Maka jadilah tubuhmu, tasjid adalah hidupmu, hayat, nur, gitu. Kemudian alif adalah penyusun tubuhmu, darah, gitu. Darah. Kemudian akhirnya menjadi darah dalam tubuh kita. Adapun lam awal adalah angin, menjadi urat pada manusia. Adapun air menjadi tulang dan sumsum pada manusia. Adapun yang disebut sir, adapun yang disebut dengan afal, jadi daging. Nah, ini yang membungkus di luar. Daging dan kulit tadi semua. Tuh. Itu sedang bicara itu. Ayat tadi surat Al-Hijr tadi.